Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 selalu semangat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, go, go, go. Mau apa? Berenang. Tepuk tangan semuanya. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, kita akan berdoa. Kita akan berdoa dulu, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdiri semua. Teman-teman kita ulang dulu pertama dan sekian dari masih berani baik. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada anak saya yang sudah membantu kita dalam doa. Ya, jadi kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, itu karena keberkahan Tuhan. Siapa yang kurang sehat hari ini? Nah, semuanya sehat ya? Iya. Semuanya sehat? Iya. Siapa yang sakit? Tidak ada yang sakit ya? Jadi semuanya sehat-sehat semua ya. Jadi kalau kita tidak sehat, pasti kita tidak sehat juga untuk belajar. Nah, jadi berarti semuanya kalian ini sehat-sehat semua ya? Ya. Kemudian ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, ada semua. Ada semua. Israel ada. Reni. Raka. Gilang. Salim. Ivanka. Akram. Kemudian Najla. Kemudian Nurul. Kemudian Farah. Ya, ada semua ya? Nah, jadi semua hadir, tidak ada yang tidak hadir saat ini. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Ya, kenapa kita harus setiap kali kita melaksanakan pembelajaran kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib? Karena untuk meningkatkan rasa kita terhadap bangsa Indonesia karena tanah air. Ya, jadi sekarang silakan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah di mana, bangunlah
Hidup Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya. Ya, sekali lagi kita akan menyanyikan karena kita kurikulum Merdeka, kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Coba semua berdiri. Semua berdiri. Belajar Pancasila. Satu. Satu. Dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Sekarang Ibu meminta salah seorang teman kalian untuk mendemonstrasikan sebuah percobaan. Silakan anak-anak kita maju ke depan. Silakan. Pertama, meniup balon. Coba praktekkan. Meniup balon. Iya. Coba kasih besar sedikit. Iya. Iya, ikat. Kalau bisa ikat. Kemudian yang kedua, menuangkan air ke dalam gelas. Menuangkan air ke dalam gelas. Coba, bagaimana caranya? Ya, coba lihat. Iya. Iya. Dia mengalir ya? Seperti apa bentuknya? Seperti apa? Kemudian menekan kelereng. Iya. Sudah? Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang Ibu mau bertanya. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuknya seperti gelas. Iya, bentuknya seperti apa? Gelas. Kemudian, mengapa balon yang ditiup semakin lama semakin membesar? Karena mendengar kesederhanaan. Karena apa? Mendengar kesederhanaan. Kemudian yang di sini? Karena menekan ke segala. Karena menekan ke segala. Kemudian, apakah kelereng yang ditekan akan berubah bentuknya? Tidak. Bagaimana? Tidak. Bagaimana ini? Tidak. Dimas? Tidak. Tidak? Iya. Tidak. Jadi, sekarang sudah teman kalian sudah mempraktekkan, mendemonstrasikan ada 3 macam benda ya. Benda apa pertama tadi?
Lihat ini video yang Ibu akan tayangkan. Silakan lihat, diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video berikut ini. Saudara belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah. Dapat dimanfaatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya titik-titik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun ke atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, karburator.
dalam hal pakaian, semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah komposisi, adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap. Kompor satu asap yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan tenaga di atas atapnya. Sobat berbelajar, demikian pesan dari kami. Jangan lupa like, share, subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kalian sudah melihat video ya. Video yang sudah ditayangkan tadi. Sekarang mau tanya. Silakan kalian mengeluarkan buku dengan pulpen. Silakan mengeluarkan buku dengan pulpen. Kemudian ibu bertanya. Tadi ada dikatakan dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri benda yang ada di video tadi ya. Nah, sekarang ibu bertanya. Ciri-ciri benda padat, cair dengan gas. Mana yang benda padat? Ciri-cirinya tadi apa? Bentuk dan volumenya Bentuk dan volumenya besar. Kemudian apa lagi? menempati ruang dan memiliki berat. Nah, kemudian apa lagi? Akan diukur dengan cara tertentu. Iya, kemudian Contohnya batu, dari batu sekitar buku besi. iya. Kemudian kalau ciri-ciri benda cair apa? Bentuknya bentuknya sesuai dengan tetapi volumenya tetap. Iya. Kemudian yang kedua, Permukaannya selalu merata dan mencapai bawah. tiga. Dapat bisa melalui celah-celah kecil. Iya. Kemudian Memiliki berat. lima. Apa lagi? Mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kemudian apa lagi? Menekal segala hal. Contohnya apa? Air terjunnya oleh oli solar. Iya. Kemudian yang ini benda gas. Apa ciri-cirinya tadi? Bentuk dan volume berubah sesuai dengan bentuk dan volumenya. Tempatnya memberikan tekanan ke segala arah. Iya. Dapat ada yang memiliki berat. Iya. Lanjut. Secara umum tidak dapat dilihat. Iya. Kemudian contohnya apa? Asap udara terus. Iya. Tepuk tangan semuanya. Iya. Perhatikan. Perhatikan sekarang lagi. Ibu akan menjelaskan tentang ayo belajar wujud dan berbahan benda. Nah. Lihat, wujud saat materi dan berbahannya. Di bab ini topik B, memangnya wujud materi seperti apa? Ah, sekarang tujuan pembelajaran setelah mengamati video
benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan apakah suatu saat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan saat padat, cair, atau gas dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis karakteristik wujud padat, cair, dan gas dengan percaya diri di depan kelas. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, ya, apa yang kita pelajari? Wujud saat, materi, dan perubahan. Nah, wujud saat materi, coba lihat. Padat, cair, dengan gas. Ya, bagian A, saat materi di sekitar kita. Pengertian saat materi. Saat adalah, kalau bisa kalian tulis supaya diingat-ingat, pengertian saat adalah sesuatu yang memiliki masa. Saat adalah sesuatu yang memiliki masa dan dapat mengisi ruangan. Ya, dan dapat mengisi ruangan. Contohnya, saat udara dalam balon. Kemudian, balon sebelum ditiup. Kemudian balon setelah ditiup. Kemudian masa balon setelah ditiup dan atau masa balon sebelum ditiup. Nah, kalian lihat ini. Berarti yang berat berarti yang ada isinya dengan yang ringan berarti yang tidak punya isi. Nah, berarti saat adalah sesuatu yang memiliki masa dan dapat mengisi ruangan. Sekarang lanjut. Bagian B. Bentuk. Bagian B, wujud benda. Wujud benda adalah berupa atau bentuk benda yang dapat kita rasakan. Ya? Wujud benda adalah berupa atau benda atau bentuk benda yang dapat kita rasakan. Nah, wujud benda apa? Benda padat, benda cair, benda gas. Ya. Satu, mulai dari benda padat. Kamu perhatikan benda padat. Saat menyusun benda padat sangat rapat. Kemudian bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya, masa dan volumenya tetap. Nah. Kemudian sifat benda padat. Silakan kalian tulis sifat benda padat. Satu, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Itu sifat benda padat. Satu, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya, perhatikan. Silakan penting itu ditulis supaya kita sebentar. Ada pertanyaan dikasih silakan jawab. Satu, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya, ketika memasukkan pensil ke dalam gelas,
ke gelas. Kemudian yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul. Nah, contohnya kayu diubah bentuknya menjadi meja dengan cara dipotong. Itu sifat-sifat dari benda padat. Ada dua ya, sifat benda padat. Ada dua. Perhatikan baik-baik, silakan ditulis. Lanjut. Ya, sekarang benda cair. Benda cair. Saat menyusun, benda cair tidak dengan rapat. Kemudian bentuk mengikuti bentuk badannya dan volume tetap. Ya, coba perhatikan benda cair. Perhatikan baik-baik. Ya. Sifat benda cair. Sifat benda cair. 1. Bentuk benda cair mengikuti bentuk badannya. Bentuk benda cair mengikuti bentuk badannya. Contoh, ketika memasukkan benda cair ke dalam tempat, ulang, ketika memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk badannya. Ya, sesuai dengan bentuk badannya. Kemudian yang kedua, benda cair memiliki volume tetap. Contoh, ketika cair dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sudah lihat di papan itu? Di fokus sudah? Sudah? Ya. Ya. Sekarang yang ketiga, benda gas. Benda gas. Saat menyusun benda gas, jaraknya berjauhan. Kemudian bentuk mengikuti bentuk ruang dan volume tetap. Coba lihat benda gas. Lihat bentuknya sana. Nah, perhatikan baik. Sekarang sifatnya. Silakan sifatnya.
Sifat benda gas, coba perhatikan sana. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contoh. Ketika balon ditiup dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Iya. Sesuai dengan bentuknya. Kemudian, 2. Benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika balon ditiup, udara akan memenuhi ruangan pada balon dan menekan ke segala arah, ya, dan menekan ke segala arah. Kemudian jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar. Dia akan membesar dan meletus. Karena dinding balon akan tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Ya. Ya, selesai sudah ya. Sekarang kalian akan membentuk kelompok. Silakan. Mana kelompok 1? Kelompok 1 dia benda ya, benda padat ya. Kalau kelompok 1 dia benda padat. Masing-masing ibu akan memberikan 1 percobaan. Kelompok 1 percobaannya nanti benda apa? Benda apa? Benda padat. Kelompok 2 benda apa? Benda cair. Kelompok 3 benda gas. Ya. Nah, bagaimana cara mengisi LKPD-nya? Coba perhatikan di sini cara mengisi
LKPD, lempar kerja tugasnya kali ini. Pertama, coba buka di halaman kedua. Tulis nama kalian yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ditulis, kasih rapi tulisannya. Ya, kasih rapi tulisannya. Silakan ditulis kembali, kasih rapi tulisannya. Kasih rapi tulisannya. Kasih rapi, ya. Tulisannya kasih rapi. Ditulis nama kelompoknya kamu. Coba ibu kasih contoh ya di sini. Ya, tulis nama dulu, coba ibu kasih lihat. Tulis nama dulu di sini, namanya kalian. Kelompok itu tulis di sini. Kemudian di bawahnya ini ada percobaan. Kalian harus jawab ini pertanyaan setelah kalian mempraktekkan, ya. Setelah kalian mempraktekkan, baru bisa dijawab. Setelah selesai akan dipresentasikan ke depan. Setiap kelompok 1-7 orang, salah satu temannya yang akan membacakan. Semuanya maju ke depan, tapi salah satu teman yang akan membacakan hasil diskusinya. Ya, jadi sekarang baca kembali itu percobaan, bagaimana caranya, kemudian tulis. Iya, coba lihat. Kalian punya balon? Ya. Ya. Silakan itu. Kelompok 1 dulu, bagaimana? Bagaimana caranya kelompok 1? Pertama, baca baik-baik ini soalnya, baru kerjakan. 1. Ambil masuk kayu besi lelek, lalu coba tekan. Kemudian apakah alat perubahan itu? Ya, silakan taruh di sini, semua taruh di sini, di sini. Tekan-tekannya. Nah, tekan, masing-masing tekan. Besi, kayu, kembali kayu, apa lagi? Kelereng, mana kelereng? Ya, mana kelereng? Ya, coba lihat di sini gimana kalian ini praktekannya. Kemudian di sini mana? Benda cair. Ya, silakan dipraktikkan. Yang lain itu. Jelas, kalau jelas belum. Mana yang padat? Mana yang padat? Coba, tekan itu. Mana?
Coba. Ya. Ya. Silakan dijawab soal yang ada. Silakan dijawab soal yang ada. Ditulis baik-baik supaya sebentar setelah presentasi tidak ada yang salah membaca. Ya? Nah, bagaimana? Di sini sudah dijawab. Sudah. Coba Pak, semua ini kamu baca baik-baik. Kalau nggak sudah benar, ini kamu mana? Pada saat dipresentasi nanti kamu bisa. Nah, selesai. Ini ada di situ. Kalau kelas. Silakan dikerjakan kurang lebih 15 menit. Tulis baik-baik supaya bisa dibaca. Nah, praktek kemana kertas?
Video album berdua dua Apakah dia dari bawah atau mana? Iya. Kenapa dia dari bawah? Karena dia anak dari orang tua. Dia berusaha terus tentang kalian apa kok udah hebat dulu silakan. Sudah selesai. Rapi tulisan. Sebentar akan bacakan depan setiap kelompok maju ke depan. Sudah yang kamu sampaikan? Sudah ditulis? Sudah siap? siap Belajar dulu. Coba, Davi ini sudah siap? Sebentar. Ya. menurut pendapat kalian apa perbedaan Ya. menurut pendapat kalian apa perbedaan kita antara duka dan duka Sudah? Ya. Kalau sudah selesai, silakan itu dibersihkan dulu. Dibersihkan ini. Kemudian kembali di bangkunya. Masuk kembali di bangku.
Kelompok satu yang maju ke depan dulu. Kelompok satu, mana kelompok satu? Silakan maju ke depan. Silakan kelompok satu, semuanya maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan praktek diskusi kami pada saat ini. Ambil batu, kayu, besi, kelereng, lalu coba tekan, kemudian amati apakah ada perubahan. Tidak ada perubahan bentuk. 2. Ambil kertas, kemudian coba robek gunting kertas karton tersebut, kemudian amati apakah ada perubahan bentuk. Ya, ada perubahan bentuk ketika kertas disobek. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Iya, kalau begitu tepuk tangan dulu kelompok satu. Ya, silakan dibalik sebentar. Kemudian kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami saat ini. 1. Menurut kalian apakah ada perbedaan bentuk air pada botol plastik, gelas kaca plastik, dan wadah transparan? Ya, bentuk air dalam botol plastik seperti botol plastik, bentuk air di dalam gelas seperti gelas. 2. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Tidak, bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. 3. Apakah volume air berubah-ubah? Tidak, air memiliki volume yang tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa ada tanggapan atau bagaimana? Tidak ada? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali di tempatnya. Silakan kembali. Kemudian kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami saat ini.
kalian temukan selama melakukan percobaan ini? Balon semakin membesar. Hal ini terjadi karena gas menekan ke segala arah. Menurut pendapat kalian, apakah udara menempati ruang? Udara bisa menempati ruang yang kosong. Menurut pendapat kalian, apa perbedaan sifat antara benda berwujud padat, cair, dan gas? Benda padat mengeras, benda cair, lunak, gas tidak dapat dilihat. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada pengalaman dari kelompok yang kedua ini? Ada atau tidak? Ya, ya, silakan dulu. Ya. Enam menit. Ya, dengarkan di sini baik-baik. Kalian semua sudah menyampaikan hasil diskusi. Hasil diskusi itu wujud benda padat, benda cair, benda padat, cair, dan gas. Sekarang kita lihat refleksi. Ya. Ya. Yang pertama, apa perbedaan antara batu, belerang, dan kertas? Batu dan belerang sifatnya keras dan bentuknya sulit untuk diam. Iya. Ya. Lanjut. Tiga, batu yang dimasukkan dalam gelas tersebut tidak memahami perubahan. Tiga, apakah terdapat zat bebas sehingga volumenya menjadi lebih kecil? Tidak, semua sudah ada volume yang disiapkan untuk lebih kecil. Iya. Sekarang masih ada lagi tugas kalian. Silakan kerjakan ini. Ada yang akan membagikan sebuah kartu gambar. Sebelum membagikan kartu gambar, ibu akan membagikan dua tugas. Ya. Tulis nama masing-masing di atas ini. Ya. Silakan tulis nama. Ibu akan bagi dulu kartunya. Setiap kelompok satu dulu. Nanti sebentar saya pindah teman lain ya. Ya, udah betul. Lihat dulu. Ya, ya. Coba lihat cara mengisinya. Lihat. Ibu lihat dulu sini. Pertama, ini setelah melakukan ketiga pengamatan tersebut, kerjakanlah soal
tabel berikut. Nah, ada benda padat. Apa-apa benda padat. Kemudian benda cair. Apa-apa benda cair. Kemudian benda gas. Apa-apa itu benda gas. Ya. Kemudian ada sifat benda padat. Ya. Sifat benda padat. Nah. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ya, benda padat mana di sini? Contoh-contohnya apa-apa? Kemudian benda cair apa-apa? Silakan tulis. Ya. Kemudian sifat benda padat. Sifat benda cair nanti ada, ya. Tulis. Benda cair, benda gas.
Sudah beda pada? Ya. Sini. Meja, pensil, sepeda, kompas, sikat gigi, papan tulis, pukul, lampu. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Silakan berkumpul. Mari berkumpul dulu. Ya. Ini kumpul semuanya. Nah, sini. Ibu. Ya, mari. Ya. Belum ibu. Sudah? Apa semuanya? Sudah? Sudah semua? Ya. Ya, sekarang kesimpulannya saat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, 3 wujud saat adalah cair, gas, dan padat. Ya, sifat-sifat saat padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Gas memiliki volume tidak tetap dan dengan cepat mengisi wadah atau ruang yang ditempatinya atau bentuknya tidak tetap. Kemudian saat cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah. Dan jadi hari ini sudah sampai di sini pertemuan kita. Kemudian sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Atau tidak menyanyi dulu baru berdoa. Ya.
Ya. Berdiri semua. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaubil amalan tanil fadudu ilayya inna ajati ilayhi Ya, dengan demikian berarti sudah pada kita hari ini mengucapkan